Ketika kami melangkah ke halaman chateau yang terlupakan ini, kami terkejut dengan apa yang kami temukan. Jelas tidak ada yang tinggal di sini selama waktu yang lama, tapi di dalam, semuanya masih tetap pada tempatnya. Tempat itu terlihat seperti pemilik sebelumnya baru saja pergi suatu hari dan tidak pernah kembali. Kastil ini dibangun pada 1428 sebagai rumah yang diperkuat dan dikelilingi parit. Selama berabad-abad, kastil ini berkembang dan mengalami renovasi besar saat Revolusi Prancis. Namun, tepat saat kastil ini sedang diubah, terjadi kebakaran yang merusak sebagian besar bangunan. Kawasan ini ditinggalkan tak lama setelah itu dan tetap kosong serta runtuh selama hampir 100 tahun. Akhir 1008, ratusan tempat ini dihidupkan dan jadi bagian operasi pertanian besar. Ladang di sekitarnya terkenal memproduksi biji-bijian berkualitas tinggi, dan chateau lebih berperan sebagai pusat pendukung pertanian daripada kediaman bangsawan. Situasi ini berlanjut hingga abad ke-20, lalu propertinya kembali terbengkalai. Penghuni terakhir di sini adalah pasangan lansia Margaret dan Alfred. Margaret wafat di usia 96 tahun, jauh setelah Alfred. Sejak itu rumah ini perlahan menjadi sunyi. Salah satu penemuan paling mengejutkan adalah kamar tidur besar bekas mewah yang kini membeku dalam waktu. Yang lebih mengejutkan lagi adalah jaringan terowongan di bawah properti ini, sebuah sistem rumit yang dibangun sejak lama, mungkin untuk penyimpanan atau perlindungan. Kastil ini kini milik pribadi dan tidak lagi terbengkalai. Mohon hormati pemilik saat ini. Rekaman ini diambil pada masa ketika properti tersebut benar-benar tidak berpenghuni. Tahun ini kami melakukan hal spesial. Jika kamu memesan mulai hari ini hingga Natal di toko online kami, brosofdecay.com, kamu akan menerima kartu Natal tulisan tangan dari kami dengan segel lilin Bros of Decay di atasnya. Itu terlihat benar-benar luar biasa. Ini adalah ucapan terima kasih karena telah memungkinkan kami untuk menjelajah ke seluruh dunia dan melakukan apa yang kami cintai. Kamu akan mendapat kartu indah. Jangan lupa gunakan kode SANTA BROS 10 saat check out di toko dan dapatkan botol minum yang indah, beanie, kaos, hoodie, atau apapun yang kamu inginkan. Kami ingin mengucapkan selamat liburan, tahun baru, dan Natal yang luar biasa untukmu. Terima kasih semuanya. Selamat datang kembali di Bros of Decay, sebuah kastil abad ke-15 tentu saja, di negara Prancis yang indah, yang sepenuhnya ditinggalkan sejak tahun 2019. Saya bahkan tidak punya kata-kata. Ya, Karena kamu bisa lihat di kamera kalau ini indah. Saya belum pernah melihat tempat seperti ini. mereka merenovasi dan membuatnya lebih mewah, tapi bangunan ini sudah ada sejak 1428. Saya tidak tahu, bukan keluarga ini, juga tidak tahu pasti siapa pembangunnya, tapi kami masih mencari tahu sejarah tempat ini. Seperti yang kamu lihat, kita sekarang berdiri di halaman tengah yang dikelilingi air, dan di sini terasa seperti benteng kecil. Benar, semua dinding yang kita lihat di sini sekarang, semuanya ada air di belakangnya. Hanya ada satu jalan masuk. Aku suka kotak-kotak di dinding ini, terasa seperti kastil sungguhan, seperti titik tembak. Dulu memang begitu. Wow, bahkan menaranya masih berdiri di sana. Oh, begitu indah. Sudah sangat lapuk saat ini, tapi mungkin memang sudah sangat lama tidak digunakan. Apakah itu dulu untuk penjaga gerbang pada masanya? Oh ya, mungkin itu untuk penjaga gerbang atau menara pengawas. Hati-hati, itu di belakang. Aku juga tidak tahu. Mungkin untuk mengawasi gunung di belakang. Ya, Ya, tapi sekarang itu hanya sebuah tempat tinggal, dan sayangnya sekarang itu adalah tempat tinggal yang terbengkalai. Ya, lihat di sini, mereka bahkan punya sumur sendiri di sini. Oh, sebenarnya tidak begitu. Itu tidak terlalu dalam. Lihat itu. Setelah Margaret meninggal pada tahun 2019, semua barang miliknya, segala sesuatu yang mereka miliki, jutaan dan jutaan euro, ditinggalkan di tempat ini. Beberapa orang akan mengatakan ini tidak terbengkalai, tapi ini jelas sudah ditinggalkan selama 5 tahun. Saat ini, kita pertama kali melangkah ke, menurut saya, semacam ruang tamu.
Ya, maksud saya rasanya nyaman, jadi mungkin ini ruang tamu. Percayalah, ini ruangan paling sederhana di sini. Yang sederhana, ya. Paling sederhana. Maksudku, kita hanya akan tunjukkan ini saja, tidak banyak hal lain. Sejumlah furnitur yang diatur mengelilingi meja. Yang layak ditunjukkan di ruangan ini tentu saja adalah kenangan yang tertinggal. Ada banyak sekali foto yang ditinggalkan oleh keluarga ini. Aku suka foto-foto ini. Foto-foto ini membawamu ke masa lain. Ini Margaret dan ini Alfred di bawah sini. Dan seperti yang bisa kamu lihat, mereka masih agak muda waktu itu. Beberapa karya seni di sini. Ya, karya-karya ini sangat indah, terutama yang ini karena aku cukup yakin ini dilukis di atas kayu. Ya, Wow, ayo kita lihat ke sini. Kita punya lemari yang bagus dengan cermin di atasnya. Cermin yang sangat tua, cermin yang indah. Wow, berlapis emas yang indah. Dan satu hal yang juga harus saya tunjukkan di luar adalah kayu terbuka di seluruh tempat ini. saya selalu sangat menyukai itu. Ini sangat bergaya Prancis Timur dan Jerman Selatan. Lihat perapian yang sangat besar ini, fitur khas untuk kastil abad pertengahan. Ini benar-benar perapian abad pertengahan, terbuat dari batu murni. Ya, Sangat kuat. dan ini sangat besar. Karena dulu misalnya kamu akan memasukkan seluruh babi misalnya dan memasukkannya ke dalam. Kamu memanggangnya di dalam sana. Iya, Lihat ke sini, ini adalah piring di dalam perapian. Maafkan saya, untuk lukisan indah yang ada di sini, saya hanya ingin menunjukkannya. Bisakah kamu melihatnya seperti fleur de lis yang indah itu, tapi juga 1515? wah, Ini hampir berasal dari awal kastil. Ini hanya 100 tahun lebih tua dari saat kastil itu dibangun. bisa kamu percaya tahun 1515 itu? Ya, ini sudah berumur 500 tahun setengah milenium. Une. Kamu tidak tahu di mana kita berada. Ya tidak. Ini adalah nenek moyang kita yang keempat, 1444 yang tinggal di sini. Gambar-gambar yang sangat indah ditinggalkan di sini. Saya suka yang ini. Banyak kenangan indah dan bahagia yang ditinggalkan di sini. Seperti semuanya penuh dengan cucu-cucu, mereka punya keturunan. Ini bukan seperti akhir dari segalanya, Tidak harus sekarang. tapi kebanyakan, dalam banyak kasus, selalu saja orang-orang ini tidak bisa sepakat tentang apa yang harus dilakukan dengan itu. Dan di Prancis, itu adalah hukum. Ketika tidak semua anak bisa sepakat tentang nasib kastil atau nasib properti, maka tidak ada yang terjadi dan itu benar-benar menyedihkan. Ada beberapa hal. Lihat rusa berlapis emas di sana, Itu agak aneh. Oh, kaca patri? Ya. Atau ternoda? itu bernoda, ya. Oke. Cheval itu kuda dalam bahasa Prancis jaseur. Bahkan lebih banyak gambar, anjing, dan segalanya. Aku suka foto anjing-anjing itu. Bahkan ada selongsong peluru yang tertinggal di sini, mungkin dari berburu. Selalu saja ada sesuatu, setiap kali mereka menembak sesuatu yang keren, mereka menyimpan selongsong pelurunya. Kamar yang indah, kamar yang besar. Ya, aku ingin menunjukkannya saja. Di antaranya, di sini kita punya pantry kecil, beberapa barang. Oh ya, tapi menurutku di sini sangat keren. Ya, menurutku ruangan ini juga sangat keren, tapi agak suram kurasa. Tapi aku akan mendekat. Bayangkan berjalan di hutan Prancis dan tiba-tiba kamu mendengar seperti, oh, lalu babi hutan muncul di depanmu. Aku pernah mengalaminya saat berjalan di hutan Belgia, ketika seekor babi hutan muncul di depan kakiku. Serius. Iya, seperti, wow, sebesar ini hewannya. Dan ada yang lebih besar lagi seperti di Spanyol misalnya. Lihat wajah itu, Oh, dan kamu lihat ini, seperti bagian dalam mulutnya dicat merah, cukup menyeramkan. Ya, aku nggak tahu kenapa, tapi sepertinya itu membuat mereka jadi lebih menakutkan. ya, mereka mencoba menirukan itu, ya. Aku nggak tahu apakah mereka biasanya begitu. Tapi seperti yang bisa kamu lihat, kastil ini lengkap. Semuanya masih ada di sini, semua piala mereka, semua perabotannya. Oke, bagian selanjutnya dari kastil. Tunggu, Tunggu. Oh. Tolong buka tirai di belakangmu. Cek dulu. ya Tuhan, aku belum pernah lihat ini. Ya, ini gerbang masuk yang sangat besar dan ini satu-satunya jalan masuk. Itu gila. Ya, Benar-benar gila. ya ampun. Ya, ini adalah sebuah kastil. Ini adalah sebuah kastil. Ya,
Ayo kita pergi ke ruangan berikutnya. Oh, ini pintu masuk atau aula lain. Harusnya aku bilang, ya. Ini lagi-lagi adalah ruang piala yang indah. Ini mungkin adalah hasil buruannya yang paling dibanggakan. Rusa besar di hutan-hutan Prancis. Digantung di pintu masuk. Untuk dilihat semua orang. Terkadang, kami pergi ke kastil-kastil terbengkalai atau tempat-tempat yang sudah ditinggalkan, dan hewan-hewan yang diawetkan di sana sangat rusak. Tapi di sini terlihat megah, benar-benar utuh. Sepertinya mereka benar-benar merawatnya. Iya. Wow, aku juga suka yang kecil-kecil di sekitarnya, dengan tanduk besar di atas sini, di atas pintu lagi. Dan ada begitu banyak. Ini gila. Seperti yang kamu lihat, setiap ruangan di kastil terbengkalai punya perapian. Ya, tentu saja. Ini sangat menarik karena ini adalah kelanjutan dari setrika yang dulu kamu gunakan untuk diletakkan di atas kompor di sini. Kamu memasukkan bara panas ke dalamnya. Iya, Mungkin sudah tak dipakai lagi, hanya sebagai pajangan. Kerak yang indah di sana. Oh, cakar hewan, mungkin babi hutan. ya, sepertinya begitu. Tapi apakah mereka memakainya untuk menyimpan sesuatu di dalamnya? Itu adalah gambar properti. Oh, 1998 itu sudah lama sekali. Lihat itu, ada lagi kepala rusa dan tanduk di sana. Saya juga suka ilustrasi yang mereka punya tentang kuda, perburuan, dan sebagainya. Sangat khas. Prancis memiliki semua itu di tempat ini. Oh, ada salib-salib besar dan semacamnya untuk lilin. Kamu bisa menaruh lilin besar di atasnya. Ya, tapi itu seharusnya ada di gereja. Aku 100% yakin kalau itu memang untuk gereja. Oh, menurutmu mereka mungkin punya kapel kecil atau semacamnya? Apa iya? Apa itu terdengar gila? Enggak, kita sudah pernah lihat kastil yang punya kapel. Iya, benar. Mungkin saja. Iya, mungkin kita harus coba cari-cari di sekitarnya. Lorong besar, mungkin. Ini pasti penuh dengan mantel. Ya, kutipan dari Margaret, kutipan dari Alfred. Kepala bola dan semuanya masih ada di sini. Wow, Itu benar-benar keren. Wow. pintu depan besar di sini. Oh, maaf, biar saya geser dulu. Permisi, Tidak apa-apa. pintu depan besar ada di sini. Terkunci rapat untuk waktu yang lama. Dan kemudian ada lebih banyak kepala hewan di dinding. Ini sangat damai. Lukisan ini menampilkan pegunungan di belakang, hutan di depan, dan rusa-rusa berlarian. Rasanya seperti di luar sana juga. Iya, dari kastil, iya. Wow, 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 wow. Ukirannya, detailnya, keahliannya. Bagian ini seperti bangku lorong dengan kompartemen penyimpanan. Ya, aku bahkan melihat mainan anak-anak yang kutinggalkan di sini. Ini mainan yang sangat tua, sangat luar biasa. Aku suka. Dan ini benar-benar tua karena kerajinan tangannya terlihat seperti dari abad pertengahan. Maksudku, semua yang ada di tempat ini bisa saja benar-benar berusia 500 tahun. Oh ya, jelas. Maksudku, kalau perapian saja begitu, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak yang lainnya? Ya, Misalnya, ini mungkin benar-benar berumur 500 tahun. Kita tidak tahu. tidak. Kita benar-benar sedang melihat sejarah. Ya, Itu benar. Dan ada begitu banyak lambang di sekitar rumah dan perapian, jadi semuanya berbeda. banyak bangsawan dan aristokrat pernah tinggal di sini. Ini gila. Oke, ini sudah tidak bisa dibuka lagi, tapi kita masuk ke ruangan berikutnya yang indah menghadap taman di sisi itu. Dan saya rasa ini lebih seperti area meja, area bersantai. Tempat di mana dia mungkin menerima tamu. Ya, Mengadakan pertemuan, orang-orang masuk, duduk, melakukan urusan, berbicara sedikit. Kemungkinan besar itulah fungsi tempat ini. ini kantor yang sangat bagus. Kami mengetahui semua sejarah tempat ini melalui dokumen-dokumen di sini. Saya tidak akan menunjukkannya karena banyak detail, tapi tempat ini berasal dari tahun 1428. Oke, selanjutnya apa? Kita mau kemana? Lihat apa? Saya rasa di belakang sana hanya ada arsip dan dokumentasi, ya. Penuh dengan arsip. Mungkin dari bisnis-bisnisnya, kami belum tahu bisnis apa yang dia jalankan. Tapi sepertinya dia sangat kaya. Itu sudah pasti. Dan aku juga suka kamu akan melihat mereka di sekitar kastil atau benda-benda porselen kecil ini. Ya, pernak-pernik kecil dan sejenisnya. Bola dunia ada di sini. Maaf, kamu menunjuk sesuatu yang istimewa.
Ya, ini adalah lukisan cat air dari tahun 89 dari kastil ini. Kalau kamu belum melihatnya, Mungkin orang-orang sudah tahu tentang chaise-longue, perabot paling khas di Prancis. Kamu tak bisa punya kastil tanpa chaise-longue. ya, Kuna agak sedih karena ini mulai rusak. Dan ini juga masih cukup baru. Menurutku ini bukan chaise-longue Ball Street yang indah seperti yang selalu kamu lihat. Dan bahkan di dalam rumah, kamu punya pintu-pintu batu yang indah dan lengkungan-lengkungan serta semuanya. Ya, ini terlihat asli dari zaman abad pertengahan. Pasti milik Minevik. Perapian ini seluruhnya terbuat dari kayu, diukir tinggi, dan semuanya. Perapian ini menurutku hanya untuk pajangan, tapi aku tidak tahu. Tapi kelihatannya megah. Aku belum pernah melihat perapian yang menyatu dengan dinding terbuat dari kayu. Aku akan sangat takut kalau apinya benar-benar keluar dan menghancurkan milikku. Itu sebabnya pekerjaan kayu. Itu sebabnya aku bilang mungkin itu cuma palsu. Lihat detailnya di sini. Ini sangat indah. Jam yang indah di atasnya dengan ukiran rubah di dalamnya. Semua di ruangan ini sangat megah. Nah, seperti yang Anda lihat ada lambang lain di sini. Kita punya tanggal lagi, 1600, lucu juga. 56. Saya rasa 1656. Jadi perapian berusia 400 tahun. Ini adalah, ya, Tongkat jalan Tuan Alfred itu mungkin tidak berumur. 400 tahun. mungkin tidak. Wow, oh wow. Kotak pajangan kecil yang terpasang di meja samping dengan beberapa porselen yang sangat menarik di dalamnya. Ya, Lagi begitu banyak. Oh, bisa dibuka ternyata. aku akan mengambil yang satu ini saja. Tidak ada apa-apa, tapi terlihat praktis. Oh iya, pasti benar-benar gila. Ini indah. Ini benar-benar indah. Aku suka rak buku di sisi sini. Wow, ya. Tapi seluruh ruangan ini benar-benar sebuah mahakarya. Ini sempurna. Diukir dengan tangan dari sebongkah kayu. Tunggu, apa? Ini keju. Yesus di atas tanduk rusa. Itu sangat konyol, Francis. Francis. Jadi yang berikutnya, dan aku benar-benar suka ruangan ini juga. Menurutku lagi, ini ruang tamu, ruang santai. Oh ya, di ruangan ini aku bisa banyak bersantai. Tapi perapian di sini juga luar biasa. Ini dibuat dengan sangat baik dan Ya. ini juga sesuatu yang tidak akan kamu nyalakan. Benar, aku juga tidak berpikir begitu. Hanya untuk pajangan saja. Ya, bahkan lambangnya di sana, lalu bagian mahkota di depan, ornamen-ornamennya, Ya, juga diukir dengan indah. dan wajah di sini. Wow. Dan detailnya, maksudku, lihat itu. Aku suka detail dan itu ada di mana-mana di chateau ini. Kamu benar, kita harus lebih sering bicara. Mau? Oh, ini agak sedikit. Ini agak berjamur. Ini berjamur. Aku lihat, ya, lihat ini, aku pakai sarung tangan, tapi benar-benar ada jamur di bagian atasnya. Ya, Itu terlihat sangat bersih, tapi jelas sudah ditinggalkan. Tapi tidak terlalu lama, dan itu sudah sangat menyedihkan. Seperti setelah 5 tahun, tempat ini sudah seperti ini. lihat di belakangmu. Oh, bahkan lebih banyak foto orang-orang ini. Apakah ini Milster? Alfred? Sepertinya benar pria yang dimaksud. Bingkai fotonya juga indah. Benar, dan ilustrasi ini adalah gambar asli. Terlihat nyata, tapi ini gambar. Memang bisa saja, anak saya. Ya, dengan anjing-anjingnya ini indah, ini dibuat dengan pensil, kan? Ya. Oh, dia terlihat sangat cantik di sana. Dan aku juga suka bingkai kecil di samping ini. Ya, mereka indah. Dan kemudian kita punya kursi berlapis kain yang bagus ini, satu di sana. Tapi juga ada bangku besar gratis di sini. Bangku yang indah, lukisan yang cantik, pasti asli, 100% asli, lihat saja. Oh, tapi lihat, retak mulai terbentuk. Kadang itu justru memberi lebih banyak karakter. Aku bisa melihat itu, tapi ya, itu membawa kesan nyata. Itu adalah keaslian. Dan jika kamu pergi ke museum dan melihat lukisan, selalu ada retakan-retakan seperti itu. Dan bagiku, itu seperti
Kamu melihatnya dan kamu merasa, ya, inilah sejarah, memang seharusnya seperti ini. Dan sekarang saat kamu membicarakan tentang museum, rumah ini terasa seperti museum. Ini memang museum. Lihat permadani di belakang. Tahukah kamu negaraku, Belgia, dan khususnya Brussels, sangat terkenal di dunia karena permadaninya? Selama berabad-abad, kami membuat permadani. Ya, dan kalian memang sangat ahli dalam hal itu. Meja marmer di sini, laci marmer. Mari lihat. Boleh kubuka? Oh, sebentar saja. Saya suka pintu-pintu ini yang bengkok. Ya, itu benar-benar bagus. Oke, harusnya kita tunjukkan sisa ruangan dulu. Ya, karena aku suka ini. Bagaimana kamu menyebutnya? Ini seharusnya ada di depan tempat tidur. Ya, ini adalah tempat duduk kecil di mana di pagi hari kamu bisa duduk di sini dan memakai sepatu barumu, pakaianmu, dan semuanya. Memang itu fungsinya. Mungkin kurang cocok di ruangan ini, tapi menurutku tidak jelek kok. Area duduk di sini, ada 2 kursi di sekitarnya. Dan ini benar-benar kursi tua. Kursi-kursi ini terlihat seperti dari akhir tahun 1800-an. Nah, tapi saya tidak sepenuhnya yakin. Ini sebaiknya direstorasi dengan baik dan dikembalikan ke tempatnya. Dan satu lagi lukisan yang indah. Luar biasa. Hei, kalau sudah selesai di sana, datanglah ke sini untuk lihat ini. Ini memang tidak istimewa, tapi terbuat dari porselen. Enggak, maksudku ini memang keren banget. Ya, desainnya indah, unik dengan caranya sendiri. Keren banget. Sangat berwarna, sangat hidup. Ya, maksudku lukisan ini hidup. Ya, sangat indah. Oke, saya persembahkan kepada Anda perpustakaannya. Ini bukan perpustakaan yang besar, tapi sangat menawan. Menurut saya, Mama, ini perpustakaan kecil terindah yang pernah saya lihat. Ini sangat indah. Masuk ke sini, ambil buku, lalu duduk dan nikmati buku luar biasa ini. Dan ketenangan yang ia bawa, entah pria atau wanita. Karena Margaret adalah orang terakhir yang tinggal di sini. Apakah ini bisa dibuka? Oh ya, ini salah satu set itu, tapi tidak lengkap sepenuhnya. Harusnya ada beberapa gelas di sini, tapi ini sebenarnya set piknik zaman dulu. Oh, benar. Dan kamu bisa membawanya. Menurut saya, seharusnya ada botol di sini. Jadi kamu bisa ambil minuman keras untuk berburu atau piknik seru dan juga sampingnya terbuka agar bisa melihat. Kamu bisa mengangkat semua nampan seperti ini dan menggunakannya Keren sekali. untuk tamu dan semua yang datang denganmu. Sangat rapuh. Ya, itu terlihat sangat rapuh. Oke, lalu kamu tutup lagi seperti ini. Aku ingin satu set seperti itu. Lalu, oh, jariku terjepit. Aku suka gambar-gambar ini. Maksudku, ini adalah cetakan. Tapi ini indah. Oh, yang bertema alam ini. Kamu juga harus menunjukkan semua logam di sini. Iya, iya, iya. Begitu banyak hal. Setiap sudut di sini punya sesuatu untuk ditunjukkan. Apa itu? Bahkan aku sendiri tidak tahu, tapi itu keren banget. Selesaikan seperti saluran indah di ruangan ini. Yang sama, hanya dengan sedikit kaki, lebih sedikit. Ini lucu. Ini adalah lorong yang berasal dari halaman. Lihat di sana, itu pintu samping, dan itu langsung menuju ke halaman. Mungkin sudah ditunjukkan. Ini seperti semua tempat kecil ini, Ya, mungkin saya kurang yakin. sebenarnya semuanya terlihat buatan tangan. Wow. Oh, dan ini salah satu gambar yang terbakar itu, tahu kan? Oh, itu pakai pensil kecil. Ya, benar sekali. Aku suka ini. Oh, ini hancur. Ini adalah pipa kecil, pipa yang dibuat dengan indah. Lihat itu, mungkin buatan tangan. Wow, Oh, apakah kamu melihat rumah kecil ini? Ini sangat detail. mereka pasti pecinta anjing di tempat ini. Oh iya, Mereka sangat menyayangi anjing mereka. Tidak tahu kenapa. ini hanya sebuah kota. Oke, bagus. Dan ini adalah lorongnya. Nanti kita akan memeriksanya lebih lanjut. Tapi mari kita masuk dulu ke ruangan di sini. Ruangan yang sangat besar lagi. Sebuah kantor, sebuah arsip. Kamu bisa melihat sebuah meja di sini. Tempat seseorang dulu bekerja pada zamannya. Semua barang mereka masih di sini. Ada buku alamat.
Oh, ini buku alamat lama. Lihat itu, kamu bisa menarik ini ke belakang lalu akan menunjukkan ke nomor itu. Semua alamat masih ada, jadi aku akan menutup dan kamu harus memburamkannya. Sudah selesai. Perapian yang sangat besar lagi. Ya, tampak lebih baru. Ya, Mungkin juga tidak digunakan. dan jika kamu berperilaku buruk, Ini dia Johnny. luar biasa, begitu banyak kapak, indah, luar biasa. Ya, sangat keren. Alat bantu jalan mungkin untuk Margaret saat dia sudah tua. Dan di sini kita juga masih melihat kursi roda yang masih berdiri, serta popok dan semua barang lainnya yang masih tertinggal di sini. Jadi kemungkinan dia sudah sangat tua di akhir hidupnya. Kemungkinan 2019. Meja di sini masih utuh untuk seseorang bekerja, bahkan surat-surat dan semuanya masih ada di sini. 2 tas kerja. Gila, ada artefak dan segala sesuatu yang bisa kamu bayangkan di sekitar sini. Wow, indah sekali. Oke, Lebih banyak hal. atau hanya tampak sedikit tanpa jenggot? Lemari bawaannya juga bagus. Ada banyak lemari bawaan di sini, mungkin penuh dengan porselen. Kamu lihat brankas di pojok itu? Oh, enggak, belum. Aku belum lihat. Enggak. Sebuah brankas berdiri di sini. Bisa kamu buka? Oh iya, Tidak ada apa-apa di dalamnya. Aku ingin jadi kaya. Ya, sayang sekali. Bagus. Kembali ke lorong, mari kita lihat apa yang kita punya di sini. wow. Penuh dengan sepatu. Ya, kamu bisa lihat semua sepatu wanita ditinggalkan di sini. Ya, Itulah cara kamu tahu wanita itu terakhir berada di sini. Dia menyimpan banyak foto pria itu di rumah seperti yang kita lihat. Jadi dia hanya ingin mengingatnya. dia mencintainya. Itu pasti ruang bawah tanah. Mungkin memang begitu, ruang bawah tanah yang tua. Lihat, sudah ada beberapa botol anggur, penemuan keren. Mungkin sebuah gudang anggur. Tentu, ini kastil Prancis dan ruang bawah tanah tua. Ya, memang tua dan mulai rusak. 500 tahun. Benarkah? Setidaknya ada ratusan botol anggur yang tersisa di sini. Gila, semua botol kosong itu ada di sana. Lihat ke sini. Oh, tunggu, lihat ini. Tunggu. Oh, ini masih penuh. Ya, Wow, botol-botol ini pasti sangat mahal yang tergeletak di sini. Lihatlah. Ini bahkan tertutup jaring laba-laba. Aku baru saja melihatnya di sudut mataku. Itu seperti lubang kecil di tanah. Di bawah kastil berusia berabad-abad ini, ada sesuatu yang lebih mengesankan dari yang di atas tanah. Sistem terowongan berusia 600 tahun ini dibangun bersamaan dengan benteng abad pertengahan pada awal 1400-an. Terowongan ini dipahat ke tanah dan batu, berkelok melalui fondasi serta menghubungkan bagian penting kawasan ini. Salah satu terowongan paling menonjol langsung menuju sumur tua, jalur penting saat pengepungan. Lorong-lorong ini diduga digunakan sebagai jalur pelarian para bangsawan yang pernah tinggal di sini, agar mereka bisa menghilang ke bawah tanah jika penyerang menembus pertahanan luar. Menariknya, hal ini tidak unik. Di Prancis, banyak kastil abad pertengahan memiliki terowongan tersembunyi. Sebagian digunakan memindahkan persediaan diam-diam, lainnya menuju kapel, sungai, atau area hutan beberapa mil jauhnya. Terowongan-terowongan itu penting untuk bertahan hidup, kerahasiaan, kekuasaan, dan masih ada hingga kini. Salah satu bagian yang paling misterius dan memikat dari struktur bersejarah ini adalah demikian. Oh, ini sangat dalam. apakah ini seluruh terowongan? Ya ampun, ada botol anggur di sini. Serius. Ya, rasanya seperti aku sedang berjalan di dalam pesawat. Ya, kita berjalan di tanah liat. Ini seperti sistem air, mungkin. Oh, sini. Tunggu, pegang kameranya sebentar. Aku rasa itu kebanjiran. Ya Tuhan, aku lihat ada seperti pot dan segala macam di air. Mungkin airnya masuk lebih jauh lagi. Sayangnya, kita tidak bisa menjelajah sejauh itu. Ayo kita kembali lagi. Ya, ayo kita kembali. Kembali. Itu tidak terduga. Wah,
Mari kita pergi ke lantai 2 tempat ini. Jadi ayo kita berjalan naik tangga ke lantai 2 di sini. Benar-benar luar biasa. Beberapa tahun terakhir, kita hanya merekam tempat luar biasa. Gila, kita terus menemukannya. Maaf, biar aku mundur 2 langkah. Ya, untuk menunjukkan sedikit di sini. Karena aku hanya berjalan di sini. Aku bahkan belum menunjukkan jam kakek di pojok sini. Indah. Tidak ada lagi senjata, Tidak ada senjata kali ini. tapi ya, jaring laba-laba di mana-mana. Oh, kamu bisa tunjukkan halaman, menara, matahari perlahan mulai terbenam. Ya, kami datang ke sini sangat terlambat. Agak tak terduga. Suka banget wajah-wajah besar ini, aku baru saja melihatnya. Ini terbuat dari batu fleur de lis tahun 1826. Semua kembali ke sejarah, peta, gambaran indah, tungku, semuanya ada di tempat ini. Ada sedikit tonjolan di sini. Saya tidak tahu kenapa mereka membuatnya seperti itu. Saya hampir jatuh tadi ketika masuk ke ruangan ini. Tapi ya, di sini Anda masuk ke ruangan atas, ruangan yang luar biasa lagi. Mega. Luar biasa. Ini ruang makan pertama yang kita lihat. Benar, ini dia. Dan yang satu ini sangat gila. Gila, gila, itu kata yang tepat untuk kastil ini. Luar biasa, meja makan yang luar biasa. Di sini, bahkan tanamannya masih berdiri di atas meja. Dan ini asli, bukan palsu, hanya tanaman yang sudah mengering. Serta perapian abad pertengahan yang sangat besar. Saya yakin, melihat yang satu ini dan gayanya, pasti berasal dari awal pembangunan kastil ini. Ini sudah ada di sini sejak dulu. Di sini kita punya lambang lain di perapian, lambang yang indah. Ada warna ungu di bawah sini, tentu saja ada alat penghembus untuk perapian. Oh, salib Templar memang agak mirip. Sepertinya itu salib Templar atau mungkin salib Ordo Kristus. Tapi mungkin itu hanya hiasan saja. 2 pedang indah tergeletak di sini. Pedang antik yang mereka miliki. Bisakah kamu melihatnya di kamera? Ya, itu desain klasik rapier sipil. Ya, itu sebabnya saya tanya. Karena mereka bahkan punya ukiran dan segala macam di pedang itu. Lihat, sangat detail, sangat kecil. Keren sekali. Kamu juga bisa menyebutnya desain duel, bukan sipil. Mungkin sangat tua dan buatan tangan. Kemungkinan besar. Letakkan ini dengan hati-hati di belakang. Semua lentera minyak ini berdiri di belakang sana. Dan satu ilustrasi indah lainnya, Lagi, sebuah kastil. ya Punya kastil membuatmu jatuh cinta padanya. sebaiknya begitu. Hidupmu berputar di sekitar kastil. Ya, Tentu saja ada burung pegar di atas sana. Apa artinya sebuah kastil tanpa burung pegar? Hidup mati yang tergantung di dinding? ini benar-benar indah. Ya Tuhan, ornamen-ornamen dan bahkan ada beberapa gunting yang tergeletak di sana. Aku tidak tahu. Oh, ini lonceng-lonceng yang indah. Oh ya, wow. Itu tembaga asli aku rasa. Ya, Oh, tunggu, bisa kamu putar? Fontaine Morton Mortu tidak terdengar familiar. dan sekali lagi, permadani yang sangat indah di dinding ini. Lihat itu, ukurannya juga sangat besar. Sangat besar. Ada seekor rubah yang sangat aneh di sini sedang melahap seekor burung pegar. Bahkan ada seekor anjing yang menyerang pasangan berburu rubah itu. Hei, tidak ada kastil di dunia yang lengkap tanpa piano. Ini tidak ada piano, hanya ada satu yang sangat kecil di sini. Oh, yang miniatur. Kadang ada kastil dengan 10 piano, kadang tidak ada sama sekali. Roda pemintal. Wow. Saya sama sekali tidak tahu bagaimana cara mengoperasikan benda seperti itu. Saya juga tidak. Dan kamu tahu ini untuk apa? Ya, ini untuk memasukkan arang ke dalamnya. Ya, mungkin juga seperti sudah ratusan tahun umurnya. Ya. Mungkin. Wow. Oh, hai. Apakah itu atlas? Tapi ada Yesus Kristus di atas meja di sini. Dan aku sedang melihat buku ini di sini. Aku cuma mau menunjukkan bagian dalamnya. Tulisan besar, gambar-gambar, semua yang bisa kamu bayangkan. Oh, Lord Franz, Seni Prancis, mari kita lihat apa lagi yang ada di sisi ini.
Elang falcon. Falcon bukan, itu seekor falcon. Ya, itu seekor falcon. Jumlah falcon di Eropa melebihi elang. Aku cukup yakin seekor elang punya warna yang berbeda. Permadani yang indah lagi, ini salah satu yang paling terawat di rumah ini dan sudah dibingkai. Oh, kamar tidur kecil yang indah. Apa yang aku katakan? Kamar tidurnya justru merupakan ruangan terbesar di rumah ini entah kenapa. Biasanya ruang makan atau lorong jadi ruangan terbesar, tapi di sini justru kamar tidur jadi pusat rumah ini. Kami akan tunjukkan keindahannya. Ini adalah kamar tidur khas Prancis, selalu didekorasi dengan warna-warna indah, wallpaper biasanya serasi dengan tempat tidurnya, tapi tidak untuk yang satu ini. Ya, saya rasa ini salah satu yang terakhir. Kamu bisa melihat ruangan yang benar-benar dihuni. Bahkan terasa agak buram dan terasa seperti benar-benar dihuni. Ya, ini terlihat seperti kamar kita ya Tuhan, kamarnya. Semuanya masih di kamar ini. Benar, ini memang kamarnya. Lihat itu, semua barang-barang keagamaan di sini benar-benar tertata. Begitu banyak artefak keagamaan. Ya, suaminya Alfred meninggalkan tempat ini. Ini tampak seperti bantalan kecil, namun bisa dibuka untuk memperlihatkan dokumen. Aku sudah melihatnya beberapa kali. Ada kursi yang indah juga di bawah sana. Aku suka lukisan di atas sana, sangat-sangat terawat dengan baik. Ya, dan aku rasa itu tidak tua. Aku cukup yakin itu cukup baru, tapi ya maksudku tetap saja indah. Bahwa itu memang pantas berada di museum. Sayang sekali ini ada di sini. Kita punya satu kursi lagi yang berdiri di sini. Meja di sini, di depan jendela. Kamu bisa duduk dan melihat keluar, serta menikmati sinar matahari di pagi hari. Dengan pemandangan gunung. Utara ke arah sana, jadi matahari masuk seperti ini, ya. Jadi kamu akan mendapatkan sinar matahari yang bagus masuk ke dalam ruangan. Itu, aku juga ingin menunjukkan ini. Lihat itu, seperti kios kaca, colokan kios di sini, diawetkan dengan bunga-bunga di dalamnya. Aku tidak tahu itu tua asli atau palsu, tapi kelihatannya asli. Ini hampir mengingatkanku pada pajangan ikebana Jepang yang sering kita lihat. Lebih banyak ornamen dan segala macamnya, pernak-pernik burung, pelapis, kursi. Orang-orang dulu punya rasa keindahan. Barang-barang yang kamu lihat di tempat ini benar-benar tetap indah selamanya. Dan hal-hal yang kita lakukan saat ini semuanya berhubungan dengan mode. Dan aku tidak benar-benar yakin itu indah. Dan jam ini benar-benar cantik. Jam ini terbuat dari marmer, emas, semuanya. Ya, saya harus bilang, ini adalah jam tercantik yang pernah saya lihat. Apalagi di tempat yang terbengkalai seperti ini. Saya senang jam ini dilindungi kaca. Iya, Itu adalah sebuah mahakarya. Kita punya Alfred dengan anjing dalmatiannya, mungkin foto yang sangat baru, laci-laci. Semua ini terlihat seperti, oh, Alkitab dan semuanya masih ada di sini. apa yang ada di dalam sana? Semua doa tasbih kita. Apa ini? Aku sedang melihat, suka ini. Aku nggak tahu itu apa, cuman wadah obat kecil. Lihat, gambarnya sama kayak yang kamu lihat sebelumnya, ada kastil di bukit. Tapi sekarang, hanya jika kamu memang sudah siap. Izinkan aku menunjukkan ruangan terindah di tempat ini menurutku. Izinkan aku menyambutmu ke dalam ruangan terindah di seluruh tempat ini. Ini benar-benar luar biasa. Ini salah satu dari 5 kamar tidur terindah yang pernah aku lihat. Dan tempat tidur ini adalah tempat tidur terindah yang pernah aku lihat. Maksudku ukirannya. Lalu misalnya kita ambil bagian kaki tempat tidur sebagai contoh. Lalu kalau kamu naik ke atas, ada lukisan-lukisan indah ini. Semuanya dibuat oleh seorang seniman. Hayes Lippmann. Terdengar seperti nama Jerman. Ya, maksudku semuanya benar-benar sempurna di tempat tidur ini. Ini benar-benar karya agung. Ini seperti tidur di dalam mimpi. Aku ingin tahu berapa mereka akan bayar untuk tempat tidur ini. Aku rasa kamu tidak ingin tahu. Sebenarnya masih dibuat rata dan di bagian atasnya ada lukisan-lukisan yang bahkan lebih indah, indah sekali.
Kamu bahkan bisa melihat retakan-retakan itu yang tadi aku bicarakan. Iya, maksudku seluruh tempat tidurnya dicat, tapi maksudku itu diukir dan dicat, dan itu benar-benar sebuah mahakarya. Iya, Tempat tidur ini benar-benar membingungkan saya, ini benar-benar gila. wow. Dan kemudian itu ditemani oleh lampu gantung di depannya, keduanya bersama-sama seperti lampu gantung mengarah ke tempat tidur. Dan kemudian dengan segala sesuatu di sekitarnya. Ruangan ini tampak sangat megah. Jika kamu bangun di sini, Aku akan terbangun dalam mimpi. kamu terbangun dalam mimpi. Yesus di atas tempat tidur tentu saja. Amin. Bahkan di sisi-sisinya di sini, Lihatlah itu, bahkan sisi-sisinya dicat juga. Dan ya, sekali lagi, detail-detail ini benar-benar luar biasa. Oh tunggu, aku akan ke sana. ya, Mungkin nenek moyang mereka. leluhur laki-laki, leluhur perempuan, di sisi ini perempuan, dan di sisi itu laki-laki. Ini adalah hal yang sangat umum di Prancis untuk menggantungkan gambar leluhur Anda di dinding. Sangat khas. Wow. Ayo kita keliling ruangan. Nah, biar saya tunjukkan kursi ini karena menurut saya kursi ini sangat istimewa. Dan maksud saya, ya ini juga kursi lama, tapi sangat bagus. Ya, Saya suka sekali. sepenuhnya berlapis kain. Bahkan di sini, meja ini dan cermin di atasnya terasa sangat istimewa. Saya tidak tahu bagaimana menyebut meja-meja ini. Saya rasa ini meja dinding, kemungkinan besar marmer Italia di atasnya. Wow, keren banget. Iya, Itu adalah meja sekretaris. Ya ampun, ini yang paling indah yang pernah aku lihat. pasti. Bahkan ada kompartemen tersembunyi. Oh, ternyata memang ada itu. Sangat khas sekali. Kadang saat kamu menarik sesuatu, bisa saja kamu mengeluarkan hal lain. Oh, itu dia. Kamu hampir berhasil menariknya keluar. Itu keren. Aku tahu. Wow, aku suka itu. Mengapa kita tak lakukan ini lagi? Ayo teman-teman, ada apa dengan dunia ini? Ini seperti untuk sepatu seperti koboi. Oh, seperti Spurs. Bahkan wallpaper di belakang sini. Oh, ini Bludru. Prancis. Perapian yang indah. Tentu saja, setiap ruangan punya perapian dengan desain marmer, indah, jam yang cantik di atasnya. Dan bahkan tempat lilinnya. Mereka juga luar biasa. Wow. Dan perapian, cermin, ornamen, warna, semuanya benar-benar sempurna. Mereka benar-benar memikirkannya. Satu lagi lukisan indah seperti itu. Aku tak bisa menggambarkan keindahannya. Aku benar-benar menyukainya. Kami sedang berdiri di sebuah museum dan sepertinya di belakang kamar tidur di sini, mereka punya kamar tidur anak-anak lengkap dengan semua perlengkapannya. Ya, anak-anak pasti tinggal di sini. Lalu kamu bisa mengawasi anak-anak saat kamu berada di kamarmu. Sangat menarik. Di sini kita punya foto sekolah mereka semua dengan seragam. Oke, mari kita lanjut. Mari kita lihat. Oh, bahkan pintu ke ruangan-ruangan ini hanya berupa bingkai dan daun pintu saja. Oh, lihat kunci yang ada di dalam sini. Karen, Itu terlihat seperti zaman pertengahan. aku bahkan tidak bisa memasukkannya lagi ke sana. Oke, ayo kita masuk ke dalam. Oh wow, masuklah. Ini ruangan luar biasa lainnya di sini sepertinya kamar tidur anak-anak. Ya, 2 tempat tidur kecil yang indah, tempat tidur berwarna merah muda. Mungkin dari cucu-cucu yang kita lihat di bawah di foto-foto, mereka tidur di sini. Bayangkan menjadi seorang anak atau cucu dari orang tua atau kakek nenek ini. Datang ke kastil ini terasa seperti mimpi. Perapian yang lebih indah, piring-piring seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, lambang keluarga, fleur de lis, ini lagi-lagi perapian tua. ya, sangat tua. Dinding-dinding di sini sedikit terkelupas, tapi tetap luar biasa. Kita punya lebih banyak lukisan. Saya suka lukisan-lukisan ini. Mereka seperti kembar dan saling melengkapi dengan sangat indah. Maaf, tadi kamu bicara soal kursi-kursi itu. Kursi-kursi gila, Sangat elegan. kamu tidak akan pernah bosan dengan tempat ini.
Keindahan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, dan pada masa itu mereka memahami apa itu keindahan, dan kadang-kadang saya merasa orang-orang sekarang lupa apa itu keindahan. Dan di sini kita juga punya kamar mandi kecil untuk mereka, bak mandi dan semuanya. Handuknya masih tergeletak di sini. Gila banget kan? Terima kasih, terima kasih. Ke kanan masuk ke lorong besar. Lepaskan dulu. Di sisi ini ada kamar mandi lagi. Kamu pasti suka yang ini. Oh iya, aku pasti suka yang ini. Bukankah itu tanda dari kastil Ya, dengan menaranya? wow, itu dilakukan dengan sangat baik. Itu keren sekali. Kamar tidurnya indah lagi. Tempat tidur Apple Street di sini masih rapi. Kursi berlapis kain di sudut sini. Semua serba merah. Saya benar-benar suka warna merah di kamar tidur ini. Iya, ya ampun. Ya ampun. Oh tidak, ada tanda tangan di sini. Sangat-sangat kecil, 1900 sesuatu, aku rasa 51. Ada bingkai yang hilang, itu hanya barang biasa di sini. Itu ide yang sangat gila. Perapian yang indah dengan cermin lain di atasnya, ornamen yang cantik, dan sekali lagi jam yang sangat indah yang benar-benar tertutup rapat. Mungkin sudah lama tidak terkena udara asli, itulah sebabnya kondisinya sangat terawat. Yesus lagi, seperti yang kita lihat waktu masuk rumah tadi. Ini, saya kira ini lukisan dan agak empuk, tapi ternyata bukan bantal, ini memang lukisan. Tapi tetap saja indah. Benar-benar indah. Oke, mari kita kembali ke lorong. Di sini kita punya bangku indah lainnya. Sesuatu yang jarang kita lihat. Saya merasa desain ini sangat berbeda. Ya, Ini sangat unik. oh bisakah kamu mengeluarkan lukisannya? Oh, yang ini mulai membusuk cukup parah. Seharusnya tidak ada di sini. Oh, sungguh dosa. Lalu di sini, di ujung, ada satu kamar tidur kecil lagi, sangat nyaman. Ya, sangat. Perapian hitam, jam cantik di atasnya. Itu terlihat seperti tempat piala, sangat berat, tapi ada kunci ini. Saya rasa ini, Lalu yang ini, ya, saya rasa ini sudah tidak berfungsi lagi. sebuah meja di sisi ini dengan buku-buku dan beberapa lukisan indah lainnya. Tidak ada banyak hal di sini. Ya, tidak ada banyak hal di sana. Tapi lihatlah lemari pakaiannya. Ada beberapa potongan bunga yang sangat rapuh. Wow. Luar biasa. Bahkan di sini, begitu banyak artefak yang tertinggal di mana-mana. Bahkan di sana, hanya ada lampu gantung di lorong sepi. Secara harfiah, bagian terakhir dari tempat ini, loteng, ayo kita naik. ini ruang penyimpanan, tempat mereka menumpuk barang yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Oh, hal pertama yang menarik perhatian saya, lemari kaca patri. Wow, ini luar biasa, dan masih penuh dengan barang-barang. Loteng tempat ini penuh sampai meluap. Bahkan lebih banyak tanduk rusa yang ditinggalkan di sini. Oh, sebuah senapan. Ya. Setengah senapan, Ya, setengah senapan. setengah senapan. Benar-benar setengah senapan. Dan ada satu lagi burung yang diawetkan di sana. Ya, itu sudah parah. Mungkin seorang pahlawan atau semacamnya. Sudah cukup parah. Pergilah ke sana dan tunjukkan sedikit. Oh, sebuah manekin. Oh. Dan di sini ada satu ruangan kecil lagi. Saya rasa kalau kamu mulai menggali di sini, kamu akan menemukan benda-benda kuno. Oh iya. Oh wow, malam ini, gila. Aku pikir ini adalah oleh-oleh. Tapi tetap keren. Moulin Rouge, ini dari Paris. Lagi-lagi salah satu lagu putar yang menyeramkan seperti ini. Tunggu.
Ini salah satu kastil terbaik yang pernah saya kunjungi. Terima kasih Pak, sampai jumpa minggu depan di penjelajahan berikutnya. Jangan lupa subscribe, karena kami akan melakukan lebih banyak hal seperti ini, dan sampai jumpa minggu depan di penjelajahan epik berikutnya. Sampai jumpa.